Selama ini yang kita dengar kisah Imam Husain dan Imam Hasan itu kan hanya sebatas ketika beliau naik ke atas punggung Rasulullah ketika sholat. Nah, kenapa peristiwa kesyahidan sekarang ini yang Imam Husain itu yang terjadi di Karbala itu jarang dikisahkan atau diketahui masyarakat umum, terutama di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kira-kira apa yang melatar belakang kisah ini tidak diceritakan gitu? Para penguasa yang menjadikan kekuasaan Bani Umayyah sebagai legitimasi kekuasaan mereka. Mereka berusaha menutupi jejak kerusakan Yazid, mengatakan bahwa Muawiyah berijtihad. Padahal berijtihad dalam apa-apa yang jelas nasnya tidak dibolehkan. Membunuh orang itu merupakan hal yang diharamkan. Tapi mereka mengatakan Muawiyah berijtihad. Jadi kesalahan semua dilontarkan pada Imam Ali. Bahkan mereka menganggap menceritakan peristiwa ini merupakan hal yang haram. Menceritakan peristiwa ini akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau menyanjung Muawiyah, menceritakan Muawiyah keutamaan, kelebihan yang mereka ada-adakan merupakan satu hal yang haram. Kenapa? Karena kebanyakan orang cinta pada dunia. Para penguasa ini menghambur-hamburkan harta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepada para pendukung yang mendukung dirinya. Ini merupakan hal yang tidak aneh. Oleh karena itu, orang yang berjuang untuk kebenaran, dia akan menghadapi tantangan yang berat. Contoh Nabi kita sepanjang 23 tahun tidak pernah beristirahat. Termasuk diantaranya, kita lihat bagaimana pengorbanan yang dilakukan Imam Husain. Kalau dia ingin hidup bersenang-senang, menerima kenyataan tanpa menentang, dia bisa menikmati kehidupan mewah. Yazid akan mengucurkan betul-betul harta yang melimpah untuk kepentingan Al-Husain bin Ali dan keluarganya. Tapi yang menyebabkan Yazid memusuhinya, karena dia menolak untuk memberikan baiat, dan Imam Husain mengatakan maka nabi mithli an yubayyi Yazid. Sekali-kali tidak mungkin orang seperti aku ini akan memberikan baiat pada Yazid. Jadi kalau kita lihat upaya untuk menutupi jejak perjuangan Imam Husain pengorbanannya, karena ini merupakan ancaman bagi para penguasa yang zalim. Taurah revolusi yang dilakukan oleh seorang yang betul-betul menentang kezaliman, berjuang untuk kepentingan rakyat dan menegakkan keadilan. Ini tidak perlu heran. Oleh karena itu setiap pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menghadapi rintangan dan cobaan. Kalau ulama-ulama mau berkolaborasi dengan penguasa, dengan oligarki, orang-orang yang zalim, mereka akan disambut. Tapi begitu mengeritik, menegur, beramar ma'ruf nahi munkar, pasti mereka akan dimusuhi. Itu merupakan hal yang tidak perlu sama sekali kita pikirkan. Difahami secara aksiomatis, secara badihi. Nah, yang penting jangan sampai kita berkolaborasi dengan para penguasa oligarki dengan menjual agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.